Shalom. Lord, have your way in me. Biar kehendak Tuhan atau jalan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yes. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Karena itu yang menyenangkan, yang bisa bikin kita bahagia. Tapi tidak semua orang menganggap itu jalan yang terbaik. Tidak semua orang bahwa memang itu yang saya harus lakuin. Karena Tuhan memberikan kepada kita manusia untuk memilih apa yang kita anggap baik. Jadi ya keputusan di kita. Kemarin kita Sabtu ada beberapa orang yang datang untuk kita pelepasan. Tujuan saya sebagai seorang gembala adalah, ya panggilan saya adalah gembala, adalah menggembalakan domba-domba. Ke rumput yang tenang, ke tempat yang penuh dengan makanan, ke tempat yang memang memberikan namanya kehidupan. Jadi tujuan saya saya menggembalakan, dan domba-domba ini adalah bukan milik saya. Yang namanya gembala itu punya bos. Ya. Yang namanya gembala itu punya tuan. Jadi saya cuma hanya berusaha untuk membimbing, menolong untuk domba-domba ini. Yuk, ini jalannya. Ini tempat ini ada rumput yang enak bisa makan, ada air gitu untuk bisa minum. Prinsipnya adalah membawa kepada mereka ke dalam tempat yang penuh dengan kecukupan. Jadi tujuan saya adalah saya berkhotbah adalah menuntun setiap jemaat itu untuk kalau bisa ikutin gitu loh. Karena memang itu keputusan kita masing-masing. Jadi kemarin ketika kita menyembah, saya pun tidak dalam arti fokus ke pelepasan. Tapi kita nyembah, dan ketika kita nyembah, kemudian kita hadirat Allah turun, akhirnya kita sendiri masing-masing yang akhirnya pelepasan tanpa saya ngomong. Saya sendiri berfokus kepada Tuhan, dan akhirnya kita masing-masing sendiri pelepasan. Karena memang kalau hati kita siap, hati kita memang menginginkan, ya Tuhan kerja, itu aja. Ya, kalau saya cuma hanya membantu. Jadi begini, seperti orang naik tarik tambang kan narik satu sama lain. Nah, yang membuat ini bisa narik ya kita sendiri. Kita menghilangkan atau kita membuang yang namanya ketidakpercayaan. Nah, misalnya ini kepercayaan adalah di sebelah, ketidakpercayaan sebelah kiri. Kepercayaan sebelah kanan. Jadi yang kepercayaan ini menarik ketidakpercayaan supaya kalah, supaya hilang. Nah, saya ada di posisi kepercayaan. Jadi saya ada di posisi kepercayaan, bantu kalian narik. Gitu. Dan itu yang saya lakukan kemarin. Jadi ada orang-orang yang memang ada yang sulit, ada yang mudah. Ya itu semua tergantung masing-masing. Nah, satu hal yang kita harus tes begini. Segala satu harus diuji. Makanya kemarin kan saya tanyakan setelah itu gimana. Ya, sebenarnya apakah kita merasa terang, apakah kita merasa terbuka gitu loh. Dan kalian mengatakan iya. Nah, dan kemarin saya katakan bahwa itu belum selesai. Karena memang gak mudah. Bahkan tadi pagi pun saya dapat pengertian lagi begini. Sekalipun dalam diri kita ini udah selesai ini. Kita gak punya problem nih di dalam diri kita. Ini gak mudah. Ya,
Ini bukan setelah kita nggak ada problem, selesai gitu loh. Setelah kita udah nggak problem, kita sudah tidak punya yang namanya masalah dalam diri kita, ketakutan segala macam. Ingat, masalah nggak ada. Di luar kita itu ada loh. Namanya apa? Gunung. Namanya gunung. Jadi ini proses. Bukan dalam waktu semalam, seminggu, 2 minggu, kagak. Tergantung kita seriusin atau enggak. Tergantung kita peduli, ini memang gue butuhin, memang gue harus beresin atau enggak. Pernah si Andrew ngomong begini, dia waktu itu ada orang yang punya penyakit kanker atau tumor lah, saya lupa gitu ya. Kanker ya. Dia datengin, dia khotbahin. Nah setelah selesai, si Andrew ngomong gini, I don't want to pray for you now. Saya nggak akan doain kamu sekarang. Lah, lo kok datang? Dia ada sebuah acara studi Bible gitu loh. Datang studi Bible saya di hari apa gitu ya? Anggaplah hari Jumat. Waduh, gimana? Saya bangun aja nggak bisa. Masa saya harus datang ke sana? Andrew ngomong kamu gini doang. Kalau engkau mengatakan, misal kau dikasih tahu, di sana itu bisa ada pengobatan untuk mengobati engkau. Kau datang gak? Datang. Kalau engkau memang serius, datang hari Jumat. Akhirnya datang dan sembuh. Kita semingguan sembuh. Tapi karena dia dengar dari orang lain, itu mengecil. Oke, sampai situ dulu lah. Itu panjang kalau saya cerita lagi. Prinsipnya begini. Ketika kita menganggap ini memang mesti diseriusin, ini jawaban gua, ini yang gua harus dapetin. Kita akan berusaha sungguh-sungguh mati-matian. Saya khotbahin 3 kali masalah penyebab utama. Penyebab utama orang itu gak berhasil. Akar masalah ini kenapa nih gua gak berhasil? Kenapa nih gua? Saya udah khotbahin. Nah kalau kita menganggap, ya udah. Tapi tidak kita berusaha membereskannya. Kenapa orang lebih banyak ada orang tuh datang ke dukun? Karena pengen cepet selesai, pengen cepet twingling selesai gitu, makan capek langsung selesai gitu loh. Karena mereka pengen tuh sesuatu dengan mudah dapat gitu loh. Ini tidak mudah. Saya katakan ini tidak mudah. Karena ketika saya mengalami, saya tuh tahu bahwa ini gak mudah. Untuk membetulkan diri kita, apalagi yang sudah terlalu lama. Itu sangat sulit. Tapi kalau kita menganggap ini jawaban untuk hidup gue mesti beresin, gue mesti benar-benar beresin. Gue mesti benar-benar seriusin, karena ini memang masalahnya. Gue gak mau susah lagi. Gue gak mau miskin lagi, gue gak mau susah. Dan gue tahu inilah penyebab utamanya, itu diri gue. Kalau kita menganggap itu, kita akan berusaha. Sungguh-sungguh benar-benar fokus di situ. Tapi kalau menganggap penting ya sudah. Kau tidak akan pernah berhasil. Karena saya tahu inilah penyebab utamanya. Kalian termasuk 90% yang gagal atau 10% yang menang. Tergantung ini.
Bisa beresin atau enggak? Seriusin apa enggak? Enggak seriusin ya sudah. Kau termasuk 90%. Nah, kita masuk sekarang syarat utama untuk berhasil. Apa syarat? Syarat itu sesuatu yang harus seperti key, kunci. Untuk kita membukakan pintu. Untuk kita bisa berhasil. Kalian gak akan kepikiran. Ini jawabannya. Yesaya 1 ayat 8. Ini jawabannya. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, jangan lupa perkataan, jangan sampai lepas. Jangan sampai enggak ada di mulutmu. Itu firman. Kalau ini kan perjalananmu akan berhasil. Kalau di Inggris itu makmur, prosperous, sama good success. Terus saya bertanya begini. Loh, kenapa ini menjadi syarat utama untuk bisa berhasil? Kalau dukun kan kagak. Nih gue kasih lu benda. Lu pegang nih jadi jimat lu. Nah ketika dikasih benda orang-orang yang ke dukun percaya. Oh ini jimat ini bikin gua kaya. Tapi ketika firman diberitakan kayak begini, yang membuat engkau kaya, itu firman. Apa mungkin firman Tuhan bisa jadi bikin gua kaya? Memperkatakan lagi. Siang dan malam, emangnya gua gak kerja? Kenapa dengan merenungkan firman Tuhan dapat membuat jalan kita jadi sukses? Di firman Tuhan, nggak ada jualan online, cara jualan online nggak ada. Atau cara berbisnis, dagang kita, jualan kita, jadi sales, nggak ada. Jadi Alkitab itu bicara secara umum, tidak berbicara secara spesifik masalah hidup kita. Terus firman Tuhan katakan dia jadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bagaimana itu firman bisa menuntun kita? Ini jalan yang kau tempuh. Ini gimana gitu loh. Kenapa jadi firman itu sebagai penyebab utama? Padahal di Alkitab tuh nggak ada yang namanya jualan. Itu mesti begini. Tidak ada trik. Kalau ngomong orang seperti apa, kalau kita kerja mesti kayak gimana, itu nggak ada pedomannya. Tapi kenapa kok di sini, kalau engkau mau beruntung, kalau engkau mau makmur, kaya, good success, Tuhan ngomong kepada Joshua. Ketika Joshua menggantikan si Musa. Tuhan ngomong kayak gini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada aturan mainnya Tuhan buat Musa bikin hukum Taurat. Nah dia bilang bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu. Supaya perjalananmu berhasil. Engkau sukses. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Hasil. Di sini tidak mengatakan ada dua hal di dalam Mazmur 1 ini. Jauhi yang jadi sumber nasihat yang salah. Gitu loh. Ya maksudnya yang orang fasik lah gitu kan. Berdiri orang yang dosa. Tidak duduk dengan orang pencemooh. Jadi orang negatif-negatif semualah. Itu yang pertama. Hindari sumber-sumber yang salah. Kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di sini di firman tidak dikatakan di Mazmur 1 ini bahwa cara untuk berhasil menurut firman Tuhan adalah kerja keras, banting tulang, halalkan segala macam cara. Tidak ada tertulis di Mazmur 1 dan di Yosua 1, enggak ada. Tapi kan kita mesti kerja keras. Saya ingin katakan penyebab utama kita bukan kerja kerasnya. Bukan berarti kita enggak kerja keras. Bukan. Nomor satunya. Sehingga apa saja yang diperbuat itu berhati. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Pohon kalau udah ada airnya itu aman. Gak bakal mati. Betul gak sih? Karena memang kehidupan dari pohon itu tergantung air. Loh kalau airnya gak ada ya udah mati. Jadi di Mazmur ini Daud mengatakan juga bahwa renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Iya, orang yang ngerenungin itu dikatakan seperti pohon yang ada tepi aliran air, yang nggak mungkin layu, yang nggak mungkin kering. Jadi orang yang hidup di dalam firman nggak mungkin susah. Bukan saya ngomong loh. Kalau hidupmu susah, berarti engkau tidak hidup dalam firman Tuhan. Kalau hidup saya susah, berarti saya tidak hidup dalam firman Tuhan. Simple. Saya ingin tanyakan begini. Coba ikutin kata saya dan cek di hatimu. Saya pasti berhasil. Anda ganjalan nggak? Ketika ngomong, muncul nggak tiba? Ting. Ada sesuatu yang nggak ganjal, yang kau nggak yakin. Mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40. Kalian tes di rumah masing-masing. Ya, tadi tes ini kalian sendiri yang uji. Kalau memang sudah free, tidak ada penolakan di pikiran. Tapi seperti saya tadi katakan, sekalipun sudah free, kita masih ada satu lagi di depan kita. Itu ada gunung. Oke, saya balik lagi begini. Kenapa firman Tuhan itu menjadi penyebab utama, syarat utama untuk berhasil? Kenapa? Ya.
Kita akan bahas begini. Di sini firman Tuhan katakan bahwa kita merenungkan, memperkatakan dan merenungkan. Ya, ada memperkatakan dan merenungkan. Yang namanya memperkatakan berarti diomongin. Ya kan? Yang namanya diomongin berarti kita dengar. Ya. Makanya terus kenapa firman katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu timbul kalau kita dengar. Kenapa? Gini, kita ini makhluk hidup sejenis manusia. Ya, tipe kita jenisnya adalah manusia. Nah, ada namanya binatang, makhluk hidup binatang, ada makhluk hidup tumbuhan dan segala macam gitu ya. Ketika anggap nih kita bicara masalah binatang aja. Nah, binatang itu gini, telinga kita ini sebagai alat komunikasi. Ya, alat penerima. Ya. Cara Tuhan menetapkan, membuat aturan main bahwa manusia alat komunikasinya ada di mulut, ada di telinga, dan pokoknya namanya panca indera. Nah, itu caranya Allah membuat aturan untuk kita komunikasi. Kalau saya diam, kalian tahu nggak? Saya ngomong apa? Tetapi kalau makhluk hidup binatang lain, mereka bisa. Contoh gini, cumi-cumi misalnya sama teman-teman yang lain. Apa dia ngomong? Dia bisa pakai telepati lah atau pakai frekuensi tertentu untuk bicara. Kenapa burung udara yang begitu banyak? Mereka tuh bisa terbang ribuan kilometer untuk menuju ke suatu tempat. Karena mereka punya alat komunikasi sesamanya. Allah tetapkan itu. Demikian binatang-binatang yang lain. Cara mereka berinteraksi itu memakai ya frekuensi lah atau tertentu lah. Gitu loh. Kalau semut kan kalian kadang-kadang dipakai apa namanya? Antenanya gitu kan. Gening-gening gitu loh. Ya kan? Dia nyentuh, kasih tahu, tuh makanan tuh ada di sono no. Ya kan? Nah, ketika kan dia nggak ngomong, udah. Kita nggak dengar kan? Yang ada cuma ngoneng-ngoneng gitu kan. Akhirnya mereka ke sana. Nah, begini. Aturan mainnya Tuhan adalah telinga manusia dijadikan sebagai alat penerima atau alat komunikasi. Dengan dunia ini yang akan membuat manusia akan meresponi. Ya. Atau bereaksi dengan apa yang dia dengar. Ya. Jadi ini alat kuping kita sebagai alat komunikasi, sebagai alat penerima untuk meresponi ketika kita dengar. Itu aturan main Tuhan. Ya. Ketika kita dengar, contohnya tadi saya dengar, saya baca tadi pas sekilas. Tadi malam di Itaewon ya, di Korea. 150 orang mati akibat mereka ngadain acara Halloween. Karena tahun pertama kan kemarin COVID itu nggak boleh diadakan. Jadi saat hari kemarin itu mereka tuh berdatangan bersama-sama di Itaewon itu mungkin ribuan orang. Jadi kalau di situ saya baca cuma sekilas itu berantem, ada yang berantem yang sama narkoba gitu berantem. Ada yang jatuh, nah itu akhirnya membuat mereka tuh jadi rusuh lah gitu loh, jadi pada panik. Ketika saya mendengar itu, ini saya membaca gitu ya, atau mereka ketika lagi dalam keadaan itu, wah pada ribut, ada reaksi yang timbul, ketakutan, panik. Nah itulah alat komunikasi manusia yang Allah ciptakan. Apa hubungannya? Ketika kita mendengarkan atau membaca, ya, masuk ke telinga kita akan meresponi. Kalau itu yang negatif, kita akan meresponi negatif. Contohnya sekarang tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ternyata gak cuma di Indo ya, ternyata di seluruh dunia tuh ngomongnya begitu gitu loh. Bahwa tahun 2023 adalah akan resesi. Jadi bukan di Indo yang ngomong, itu seluruh dunia ngomongnya seperti itu.
Nah, ketika orang dengar gitu, itu kan negatif. Nah, ketika negatif itu masuk, kita dengar. Akhirnya orang itu jadi takut. Waduh, gawat, tahun 2003 akan jadi bermasalah. Akan jadi gelap. Karena dengar kita jadi takut. Makanya saya senang gini. Andrew ngomong gini. Setiap yang bertentangan sama firman Tuhan, saya akan selalu tolak. Setiap itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, apa yang saya dengar itu bertentangan dengan firman Tuhan, saya tolak. Tapi kita kebanyakan apa? Nerima. Wah iya 2023 ini memang dunia lagi bermasalah. Wah kita bisa kena nih. Gue mesti hati-hati. Gue mesti jaga duit gue nih. Bla bla segala macam. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Akan meresponkin kita gitu loh. Dan itu yang menjadi yang kita dengar negatif. Ya hasilnya negatif. Jadi apapun yang gini loh. Saya baca dulu ya. Reaksi yang terjadi tergantung dari input yang kita dengar. Kalau inputnya atau yang dimasukkannya negatif, maka pikiran pun akan negatif. Demikian juga kalau inputnya positif, maka pikiran kita pun akan positif. Dan berakibat hati gak jadi positif. Pikiran negatif akan menghasilkan tindakan negatif. Pikiran positif akan menghasilkan tindakan positif. Jadi tergantung kita yang mau dimasukin apa. Itulah kenapa memperkatakan firman Tuhan. Kita ini lagi masukin apa? Itu firman. Kalau kita masukin berita-berita dunia, hal yang negatif, masuklah negatif ke dalam pikiran kita. Jadinya kita negatif. Ketika kita ngomong tentang diri kita, gue nggak mampu, gue nggak bisa, bla bla, gue goblok nih, gue nggak punya bla bla segala macam. Kita memasukkan pikiran negatif kepada kita, yang akhirnya menghasilkan tindakan negatif. Jadi semua tindakan manusia tergantung dari apa yang dimasukkannya. Telinga alat komunikasi aturan mainnya Tuhan. Manusia akan merespon seperti semut pakai antenanya akan merespon. Demikian manusia akan meresponi setiap apa yang dia dengar. Aturan mainnya Tuhan. Nangkap ya? Namanya aturan main itu hukum. Yang mau tidak mau pasti terjadi. Jadi aturan mainnya Tuhan yang katakan begini. Apa yang kau masukkan, itulah dirimu. Nah, Tuhan ngomong begini. Kalau engkau memperkatakan firman-Ku, merenungkannya, maka engkau berhasil. Jadi Tuhan yang kata gini, masukin firman-Ku ke dalam dirimu, renungin dalam dirimu, maka engkau akan berhasil. Lah problemnya orang Kristen itu paling malas baca Alkitab, apalagi ngerenungin, nggak punya waktu. Tapi maunya diberkati, maunya sukses, ya nggak bisa. Tuhan bikin aturan mainnya adalah seperti ini. Bukan yang saya bikin, bukan saya salah ngomong. Ini Tuhan yang ngomong. Aturan mainnya, renung, dengerin firman Tuhan. Jangan kamu lepas perkataan, jadi memperkatakan, renungin. Maka engkau perhatikan dengan apa firman Tuhan itu, maka engkau akan berhasil. Lah jangankan merenungkan. Ngomongin firman aja kagak. Tiap pagi yang didengar apa? TikTok. Bukan khotbah. Bukan yang
rohani. Lagu-lagu rohani kayak. Yang dimasukin apa? Yang ada di dalam dunia ini. Terus pengen, Tuhan saya mau berhasil. Ya gak bisa lah. Aturan mainnya Tuhan adalah perkatakan firman Tuhan, renungkan, lakuin, baru berhasil. Nah, oke, saya masuk lagi gini. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, harus dengan bersuara. Ya, di sini memperkatakan loh. Harus bersuara. Lalu direnungkan. Bukan cuman asal baca, udah selesai. Ini plus direnungkan. Maksudnya apa? Dipikirkan secara mendalam. Sampai dapat pengertian. Kemudian dihubungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pribadi kita, masalah kita. Maka pengertian, jadi dihubungkan keseharian kita sampai kita dapat pengertian. Kalau saya biasanya sampai twing, maksudnya gini. Terang, otak saya itu jadi terang. Kayak ada yang kebuka. Seperti kalau kalian kemarin malam itu, seperti kebuka. Seperti ada yang kebuka. Nah itu maksudnya rema. Itu sesuatu yang menjadi membuat pikiran kita yang tertutup jadi sadar, oh iya ya. Maka pengertian itu akan tetap ada dalam diri kita, dalam pikiran kita. Bukan untuk dilupain. Tapi maksudnya siang dan malam, pikiran kita tentang firman Tuhan itu tetap ada. Jadi bukan kita baca firman Tuhan seharian penuh. Terus gak kerja-kerja. Bukan itu maksudnya. Jadi tiap pagi kita renungan firman Tuhan. Dapat firman Tuhan yang jadi rema buat kita. Itu yang kita pegang hari itu. Nah sebab gini. Ketika kita lagi kerja. Itu pasti ada masalah. Pasti kita akan dengar tuh yang gak benar. Pasti kita lagi ngelakuin salah nih. Lagi ngelakuin kesalahan. Kita lagi nggak enak nih, kena lagi diomelin lah atau lagi kenapa-napa. Kita tuh lagi ngadepin pada hari itu. Nah Tuhan yang katakan, renungkan siang firman dalam. Jadi ketika dapat firman Tuhan, firman itu yang ingetin kita, nyadarin kita, negor kita. Lu inget firmannya. Misalnya contoh, Allahku kan mencukupi. Atau Allah kita dapat melakukan segala perkara. Itu maksudnya kita diingetin, kita tuh direnungkan pada waktu pagi, siang, atau sorenya kita ada masalah. Itu firman muncul, bukan dilupain. Nah, firman Tuhan itu akan mengingatkan, menyadarkan, menjaga, bahkan menegur. Supaya tindakan kita tidak salah. Kita jadi takut, kita jadi khawatir. Kita jadi bingung. Nah, tetapi kita tetap sejalan dengan firman Tuhan. Tenang. Percaya. Gue percaya lah. Gue salah. Gak ada masalah. Gue percaya Tuhan pasti buka jalan. Gue percaya Tuhan akan tolong gue. Gue percaya Tuhan akan gak ngerti bagaimana cara. Pokoknya gue percaya. Itu maksudnya kita ngerenungin. Mau pagi, mau siang, sampai malam. Kita tetap pegang firman Tuhan. Amin. Itu maksudnya merenungkannya. Jadi pada waktu kita lagi masak, waktu kita lagi kerja. Pikiran kita tetap percaya sama Tuhan. Pikiran kita masih berharap sama Tuhan. Pikiran kita dalam keadaan tenang, bukan takut gitu loh. Ketika ada takutan, tolak gitu loh. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tolak secepatnya. Bukan kita membiarkan. Bukan kita mengolah.
bertolak langsung. Nah, soalnya begini, terlalu mudah buat Tuhan kasih kita hikmat. Tapi problemnya, sekali lagi, telinga alat komunikasi manusia, alat penerima. Kalau saat ini pikiran kita sedang menerima yang negatif, Allah itu positif. Di sini negatif, nggak nyampe. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Hikmat yang seharusnya kita bisa dapat, enggak dapat karena kita dalam keadaan takut, lagi keadaan emosi, dalam keadaan tidak percaya, khawatir, enggak bakal bisa masuk, enggak bakal bisa. Makanya saya katakan penyebab utamanya adalah khawatir, takut. Orang takut, orang khawatir sampai mati pun enggak akan pernah berhasil. Selalu dipenuhi ketakutan. Berhati-hatilah. Kalau kita nggak sadari, hidupmu akan selalu sama dan sama dan sama dan sama dan sama. Saya sadar itu. Saya harus hidup di dalam kepercayaan. Saya harus hidup di dalam keberanian. Saya nggak mau apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya jadi mati. Saya nggak mau. Apa yang Tuhan sudah kerja dalam hidup saya sampai sekarang, saya nggak mau itu mati. Banyak orang, mereka mengalami naik. Wah, lagi puncak-puncaknya nih. Duitnya banyak. Dapat bonus, dapat dari ini, dapat dari itu. Dia gak bertahan. Dan dia gak mau tahu masalah ada problem dalam dirinya. Satu hari, ketika ada sesuatu masalah. Kadang-kala gini. Firman kata gini, kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Ketika seseorang mengandalkan atau sangat pede terhadap dirinya. Loh kan kita harus pede dong. Betul. Tapi ketika dia menggantungkan dirinya. Saya mampu. Saya bisa. Jadi mengandalkan dirinya. Mengandalkan apa? Kefasihan ngomongannya. Mengandalkan ilmunya. Pengetahuannya. Uangnya, koneksinya lebih daripada percaya kepada Tuhan. Dijamin pasti akan sombongan adalah awal kejatuhan. Jangan over terhadap kepercayaan diri. Firman-Nya, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandal kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Jadi orang yang menentang firman Tuhan, bukan menentang, yang mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Yang sangat pede percaya diri sendiri, mengandalkan kekuatan dalam diri sendiri, satu hari pasti jatuh. Firman ya, bukan saya ngomong. Jadi berhati-hatilah kita. Karena ada satu syarat-syarat. Misalnya ada syarat-syarat yang harus kita tahu. Makanya di sini firman katakan untuk kita mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ini, mulai satu ya. Pertama, tujuan kita merenungkan firman Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan pengen ke sini. Taunya dari mana? Tadi saya katakan gini, Tuhan kan gak, ini kan secara umum Alkitab. Sedangkan kita kan punya masalah khusus. Taunya dari mana? Bagaimana Tuhan bisa ngomong kepada kita? Lawang kita gak datang ke Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih hikmatnya? Ini nih jalan harus ke sini. Lawang kita datang ke Tuhan aja kagak. Kapan waktunya Tuhan mau kasih tahu? Jadi tujuan kita merenungkan firman Tuhan itu adalah waktu di mana Tuhan tuh mau ngomong sama kita. Lah kalau kita nggak peduli, kita nggak menganggap bahwa Tuhan adalah nomor satu. Kerjaan adalah nomor satu. Ketemu orang adalah nomor satu. Hobi adalah nomor satu. Gue gak mau nyakitin menghormatin orang lain. Itu gue lebih utama daripada datang ke gereja. Maka firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan padamu. Karena Tuhan kasih tahu gitu, inilah caranya. Hukumnya, aturannya. Bukan kita menghormati orang lain lebih daripada Tuhan. Daripada kita datang ke gereja. Nggak enak sama mantu, sama mertua. Kalau gua nggak datang gimana? Kenapa sih lebih menghormati orang lain dibandingin Tuhan? Tapi berharap sama Tuhan untuk berkati. Saya bingung gitu loh. Di sini firman katakan seperti pohon di tepi aliran air. Lah, dan namanya tepi aliran air berarti orang itu seharusnya kalau dia menganggap Tuhan sumber kehidupan dia supaya dia nggak ngalami kering, dia nggak susah, dia harus dekat sama Tuhan. Dia harus mengutamakan Tuhan. Saya diingetin ada satu orang dulu bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang sales, dia cerita, ya pokoknya sales satu lah, saya nggak mau ngapanya. Dia datang, dia ke gereja dulu. Ketika datang ke gereja, padahal dia ditugasin untuk sebuah kerjaan. Tapi dia enggak. Gue utamain gereja dulu. Nah, setelah habis dari gereja, dia ke tempat kerjaannya. Karena dia ditugasin. Nah, ketika dia datang ke tempat kerjaannya, dia cuma duduk, cuma rapin bla bla. Kemudian datanglah ke kamar. Pak, saya udah lihat begini. Saya mau beli. Oh, emang dia jelasin juga sedikit lah. Oke, ya udah Pak, bikinlah perjanjian untuk jual beli. Aku, temannya datang ngeliat gini, lu gila ya? Gue yang setengah mati mulut gue berbusa-busa untuk ngomongin untuk orang itu supaya tertarik beli sama gue. Lu yang baru datang, baru 5 menit lu datang, lu bisa jualan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, apakah Tuhan tidak mengutamakan kita? Yang saya bingung, orang lebih milih yang lain, orang lain. Bukan ke Tuhan. Padahal sumber air kita itu Tuhan. Tapi pilih orang lain. Pilih alasan-alasan yang gak jelas, yang sangat-sangat murahan.
Demi supaya dihormati. Nggak enak perasaan orang lain. Nggak mau ngatur. Tapi berharap sama Tuhan. Saya nggak habis pikir gitu loh. Contoh gini. Misalnya istri saya. Dia nyanakan mau banyak maunya nih. Banyak maunya banget. Karena perempuan kayak begitu. Dia mau, contoh dia pengen sesuatu. Dia bye-byean dong sama saya. Seharusnya dia bye-bye dong sama saya dong. Dia gak bye-bye sama saya. Dia ngomel-ngomel melulu. Dia bla 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 segala macam. Terus dia mengharapin saya ngikutin maunya dia. Menurut kamu saya akan kasih gak? Kalau saya nggak akan kasih. Lah saya tahu perbuatan dia, saya tahu kelakuannya dia. Sikapnya dia nggak baik sama saya. Tapi dia ada maunya sama saya. Lu tabur, lu tuai. Gitu aja kan. Loh, tapi kan Allah itu baik. Ada prinsip tabur tuai. Ini firman kayak katakan, kalau kau mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan orang lain, dan tidak mengutamakan Tuhan, ya terkutuklah engkau. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini firman yang ngomong, bukannya saya. Allah bikin aturan di dalam Alkitab, tujuannya supaya kalau kita mau ngikutin, kita akan dapat. Kalau nggak mau ngikutin, nih jangan harap dapat. Maksudnya gini, pakai otak lah. Jadi pertama untuk kita bisa tujuan kita merenungkan firman Tuhan ya supaya kita tahu kehendaknya Tuhan. Yang kedua, untuk mengetahui kesalahan kita yang harus diperbaiki itu apa. Karena setiap kali ketika kita baca firman Tuhan kasih tahu, saya nih ya kalau saya dikasih tahu, Rudi kamu salah begini. Walaupun bukan secara plek-plek gitu ya, ngomongnya gitu, kagak. Tetapi muncul dalam pikiran saya. Iya ya, gue ngelakuin itu, gue salah ya. Iya ya, benar. Jadi merenungkan itu sifatnya bukan berarti Allah kan tuh ngomongnya tuh secara jelas gitu loh. Tapi dia akan bicara kepada kita satu kejadian atau tindakan kita yang salah. Kalau selama kita nggak punya waktu nih sama Tuhan, Tuhan bilang lu salah ngambil keputusan. Tapi kita nggak peduli Tuhan gitu loh. Nggak mau datang ke Tuhan. Ya Tuhan, gue mau kasih taunya gimana? Gue mau kasih tahu ini salah, nggak boleh. Ya gimana? Karena nggak punya waktu. Ini nomor satunya cara kita merenungkan Tuhan. Penyebab utamanya untuk kita bisa berhasil. Supaya kita enggak salah. Yang ketiga, supaya kita punya hati yang percaya. Selalu punya hati yang percaya. Kalau kita enggak punya hati yang percaya, ya sudah enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa berhasil, enggak bakal. Kalau kau berkata kepada gunung itu dan asal kau tidak bimbang hati. Tetapi percaya apa yang kau katakan itu terjadi. Maka itu akan diberikan kepadamu. Itu akan terjadi bagimu. Apa? Kalau kita percaya. Semua janji Tuhan passwordnya percaya. Lawang kita baca firman Tuhan aja. Enggak ngerenungin aja. Enggak. Terus bilang gue percaya. Omong kosong. Mulutnya doang. Hatinya enggak. Makanya tong kosong nyari bunyinya. Cuman ngomong gak ada power. Kuasa. Makanya hidupnya sami mawon. Nah,
Bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Itu tadi tujuannya saya cuma 3 aja. Mengetahui kehendak Tuhan, cari tahu kehendak Tuhan, kita bisa tahu. Yang tahu cari apa? Mengetahui kesalahan kita. Yang ketiga, supaya kita punya hati yang percaya. Caranya kita merenungkan firman Tuhan. Pertama, harus punya waktu. Aduh, saya kan mesti masak, saya mesti kerja, saya mesti ini. Ya udah, kau menganggap itu lebih penting, sok silakan. Tapi jangan berharap engkau punya iman. Jangan berharap engkau sukses. Jangan ngarepin. Ya tapi kan, ya sudah. Kalau engkau nggak mau ngerenungin, ya udah nggak apa-apa. Tuhan nggak akan ngamuk, Tuhan nggak akan marah, Tuhan tidak akan menghukummu. Kagak. Ya, Tuhan tidak akan ngamuk, tidak akan marah, kagak. Dia tetap sayang kita kok. Dia tetap sayang. Ya. Dia gak akan benci. Gak bakal benci. Kita mau ngerenungin, kita mau baca Alkitab kayak Tuhan tidak akan benci kita. Gak akan. Dia terlalu sayang sama kita. Ya, contoh saya punya anak. Sekalipun mereka kesalahan. Sekalipun mereka si Alvel lupa sikat gigi. Saya gak ngamuk, saya gak hukum dia kok. Ya itu prinsipnya ya. Tuhan gak benci ya. Jadi kalau engkau gak mau ngelakuin, gak masalah. Oke. Jadi supaya image sekalian tuh jangan bilang, wah ini gara-gara Tuhan hukum gua. Kagak. Ya. Yang pertama, cara merenungkan ya. Harus punya waktu. Waktunya berapa lama? Menurut saya, sangat minim sekali. Itu setengah jam. Kalau bisa 1 jam. Saya bisa makan bisa 2 jam. Ketika ada sesuatu yang begitu begitu saya pengen tahu, begitu saya ini yang buat saya. Saya bedain. Saya ngerenungin diri saya sendiri, firman Tuhan yang buat saya. Itu pertama. Kedua, saya dengerin khotbah. Saya Andrew, saya tekoling. Jadi enggak cuma ngerenungin buat saya. Tapi yang kedua, saya dengerin khotbah. Jadi saya berjam-jam. Kenapa? Karena cara mau berhasil yaitu. Jadi saya pengen berhasil dengan gue ikutin. Gue pengen senang. Gue pengen berhasil. Gue bayar harga. Puji Tuhannya saya punya waktu. Ya tergantung kalian masing-masing. Mana yang penting. Masak lebih penting, sok silakan. Dagang lebih penting, sok silakan. Gak masalah. Tapi bagi saya nomor 1 ini. Sekarang saya nambahin waktu. Saya dari pagi sampai siang. Paling gak sampai jam 11. Saya renungin, saya dengerin khotbah. Saya menulis, jadi ketika saya ketika renungin gitu saya tulis. Tujuannya apa? Untuk ngingetin diri saya sendiri. Itu yang pertama, harus punya waktu. Kedua, harus fokus. Tidak ada handphone, WA, atau yang lain-lain ngeliatin TikTok lah, Facebook lah atau apa. Jadi harus fokus dan tidak boleh ngelakuin yang lain. Lah ya Allah, kalau kita lagi baca ada orang lain yang ngomong atau gimana, kita kan jadi pikiran kepecah. Ya susah lah. Jadi kalau memang kita serius pengen dapetin, ya harus fokus. Jadi nggak boleh ngelakuin yang makanya. Yang terbaik adalah orang itu datang ke gereja. Dengerin khotbah tuh di gereja. Kenapa di rumah sambil makan kacang, sambil ngeliat WA, sambil kemana gitu loh. Enggak fokus.
Terus nggak nyembah Tuhan, karena memang nggak suka nyembah Tuhan, ya begitulah. Jadi ya memang, apalagi kalau kelamaan lah, ada lama segala macam. Itu udah susah. Jadi ada orang tuh datang memang khusus untuk dengar firman Tuhan, jadi memang sengaja terlambat. Jadi anehnya ya begitu. Tapi minta diberkati, saya bingung. Ini caranya, penyebab utama, syarat utama untuk berhasil. Yang Tuhan ngomong. Yang pertama ini adalah kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ngerenungin sampai dapat remanya. Nah akibat kita gak dapat remanya, jadi satu harian itu siang dan malam kita tuh berpegang pada firman Tuhan. Kita jaga-jaga. Kalau otak kita lagi khawatir, lagi ada masalah, kita pegang. No, firman Tuhan ngomong begini. Ada serangan lagi, orang ngomel-ngomel. No, firman Tuhan ngomong ini. Gue bisa lakukan segala perkara ini sama Tuhan. I can do all things. Jadi selama satu hari itu kita tuh memprotek diri kita dengan firman Tuhan. Itu tujuan utamanya. Sebab segala sesuatu janjinya Tuhan itu butuh percaya. Enggak percaya enggak dapet. Itu yang harus kita utamakan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Yang lain ditambahi. Tapi kita orang Kristen enggak percaya. Gimana caranya sih? Namanya Alkitab, firman Tuhan yang kata-kata tulisannya doang ini itu bisa bikin gue berhasil. Dari mana? Emang di situ kasih tahu caranya online, jualan online kayak apa? Enggak ada. Gimana cara dagang? Enggak ada. Mana mungkin si Alkitab ini bisa bikin gue kaya? Makanya, saya ngomong begini, makanya kan nggak baca Alkitab, nggak renungin Alkitab. Karena kan nggak percaya. Karena kan memang kalau percaya kan ngelakuin. Betul nggak? Kalau percaya ngelakuin dong. Tapi karena kerja, ketahuan duitnya. Alkitab nggak kelihatan duitnya. Saya sih saranin, mulailah hari ini. Karena inilah nomor satunya. Yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan, renungkan firman Tuhan untuk siang dan malam. Ya. Ambil waktu. Ambil waktu, bayar harga. Kalau mesti pagi-pagi sekali ya sudah lakuin. Renungkan itu sampai dapat. Perkatakan itu. Kuasai itu. Dan ketika mau kita ngerenungin, geser hal-hal yang lain. Fokus. Ya, ini caranya mau berhasil. Caranya Tuhan. Bukan cara pertama adalah kerja keras. Tidak. Cara pertama ini adalah Tuhan. Dekatlah ke Tuhan seperti tanaman. Amin. Gak dekat, gak dapat air. Gak dapat air, ya kering. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu benar-benar, gue mesti dekat Tuhan nih. Gue mesti sama Tuhan nih. Kalau gak gue bisa mati nih. Jadi kita udah menganggap Tuhan itu udah nomor satu. Pasti berhasil. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya bagi yang mau dengar aja. Utamakan Tuhan. Ini udah mulai bulan Desember nih. Udah mau habis tahun. Hidup kita berubah enggak?
lupain di belakang. Mulailah hari ini. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Tapi mulailah berusaha. Amin. Bereskan setan di dalam diri kita. Roh ketakutan, roh kekhawatiran. Makanya kenapa? Saya biasanya kalau ngerenungin firman Tuhan, saya jalan-jalan. Ya sekalian olahraga lah. Dan saya mencoba untuk terbuka. Kalau saya salah di mana. Dan saya pun menguji diri saya. Ketika saya ngomong A, mulut gua sama hati gua ada ganjelan gak? Ada ganjelan, nih kayaknya ada yang ngalang nih, ada sesuatu nih. Find out, cari tahu. Beresin. Jadi maksud saya gini, untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, itu tidak mudah. Tapi itu bukan mustahil. Itu bisa. Tapi jalannya enggak mudah. Orang Israel ke tanah Kanaan itu suruh perang. Dan itu enggak mudah. Selama mereka menjalani kehendak Tuhan, selalu mereka berhasil. 100% berhasil. Jadi saran saya, dekatlah sama Tuhan. Amin. Bawa keluarga kita semuanya dekat sama Tuhan. Karena memang itulah yang membuat kita bahagia. Saya tidak bilang bahagianya saya adalah punya harta 100 miliar. Kebahagiaan saya ada 5 aspek hidup saya itu semua seimbang. Bukan aset saya punya yang gede gitu loh, bukan. Aspek pertama hidup saya sama Tuhan, saya tidak punya masalah sama Tuhan, saya tidak namanya takut, saya tidak akan khawatir. Enggak punya itu, puji Tuhan saya bahagia, saya tenang. Yang kedua, saya keluarga, istri saya, anak-anak saya, enggak punya masalah. Mereka baik-baik, hubungan saya dengan mereka semua tidak ada masalah. Itu bahagia nomor 2. Yang ketiga, sehat. Saya bahagia karena saya enggak punya setiap hari makan obat. Obat kolesterol lah, obat darah tinggi lah, obat diabetes lah. Saya enggak punya. Itu kebahagiaan saya. Yang keempat kebahagiaan saya adalah yang namanya pekerjaan saya. Ya gabunglah sama uang saya. Ketika saya mau beli apapun, saya mau makan apapun, enggak ada masalah. Saya bisa keluarin duitnya, saya punya uangnya. Itu 5-5-nya seimbang semua. Ya bahagia. Amin. Bukan punya rumah 5, 6, gue bahagia. Bukan. Amin. Jadi carilah Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, musik.